Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Aufa Putra Buana dengan NIM 240101020012. Lalu ada rekan saya Aura Nurkansa dengan NIM 240101020010. Lalu ada Marsyani Sandra Ibnu Hiban dengan NIM 240101020009. Pada kesempatan kali ini eh, kami akan mempresentasikan eh, mini project kami yang kami beri judul validasi dan sanitasi inputan dengan tema cyber security menggunakan pemrograman dengan bahasa sistem. Selanjutnya kami dari kelas SI 303 dengan prodi SI PJJ Sistem S1 PJJ Sistem Informasi. Mata kuliah pemrograman lanjut dengan dosen pengajar Insinyur Ahmad Jusyairi Eskom Mkom. Yang pertama ada pendahuluan, di mana keamanan data dan privasi pengguna menjadi elemen penting dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi. Prosedur autentikasi seperti pembuatan username dan password sering menjadi titik lemah dalam sistem jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, program ini dirancang untuk mengimplementasikan validasi dan sanitasi input guna melindungi sistem dari ancaman seperti SQL injection dan proses scripting atau XSS. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana memastikan username memenuhi persyaratan keamanan. Yang kedua, bagaimana menerapkan validasi password yang kuat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mitigasi serangan SQL injection dan XSS melalui sanitasi input. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebelumnya, tentunya ada tujuan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, validasi username yang aman, termasuk bagaimana cara mencegah penggunaan username default atau krusial. Yang kedua, proses validasi password yang kuat dengan standar keamanan tinggi. Dan yang terakhir, solusi mitigasi serangan SQL injection dan XSS melalui sanitasi input. Baik, selanjutnya di sini ada proses program validasi dan sanitasi inputan. Di sini adalah gambaran programnya, yaitu yang pertama ada pembuatan username. Jadi pada fase ini kita tuh memvalidasi dan memastikan bahwa username itu tidak boleh kosong, tidak sensitif, dan bebas dari karakter berbahaya. Lalu yang kedua ada pembuatan password. Ini adalah validasi kekuatan password, ada kriterianya yaitu ada kriteria panjang minimal, huruf besar, lalu angka, dan ada karakter spesial. Lalu yang ketiga di sini ada sanitasi input. Jadi ini menghapus karakter berbahaya seperti titik koma dan lain sebagainya. Lalu yang keempat di sini ada login ulang setelah pembuatan username dan passwordnya selesai. Akan dilakukan lagi login ulang, yaitu ini untuk memverifikasi lagi username dan password yang tadi sudah dibuat dengan validasi keamanan tambahan. Lalu selanjutnya di sini ada, boleh next. Selanjutnya di sini ada proses validasi username. Jadi di sini yang pertama username itu tidak boleh kosong. Jika kita memasukkan username-nya kosong, langsung kita enter, nanti akan ada error yaitu username tidak boleh kosong. Lalu yang kedua, di sini ada username tidak boleh mengandung kata krusial. Misalnya kita memasukkan username-nya itu admin atau sysadmin, itu tidak boleh, akan memunculkan error yaitu username yang Anda masukkan tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga, di sini ada username bebas dari karakter berbahaya. Kalau misalnya kita memasukkan username dengan karakter berbahaya yang berpotensi untuk mengcopy, itu akan ada muncul error yaitu username mengandung karakter berbahaya. Lalu next, ada proses validasi password. Jadi ini ada beberapa kriteria. Pertama, ada panjang minimal 8 karakter. Jika tidak memenuhi 8 karakter, maka akan ada error yaitu password harus memiliki minimal 8 karakter. Selanjutnya di sini ada mengandung huruf besar.
Jadi kalau misalnya tidak ada huruf besar, semuanya huruf kecil, akan muncul error, yaitu password harus mengandung minimal satu huruf besar. Lalu yang ketiga di sini ada mengandung angka. Jika password yang kita masukkan tidak mengandung angka, maka ada error, yaitu password harus mengandung minimal satu angka. Selanjutnya ada mengandung karakter spesial. Ini harus ada, tapi tidak karakter-karakter yang membahayakan. Kalau misalnya tidak ada karakter spesial, akan muncul error, yaitu password harus mengandung minimal satu karakter spesial. Next. Ini masih di proses validasi password, yaitu ada tidak mengandung angka berurutan. Kalau mengandung angka berurutan, itu akan muncul error, yaitu password tidak boleh mengandung angka yang berurutan. Selanjutnya, password tidak boleh mengandung username. Jika kita memasukkan misalnya username-nya adalah Unsia, lalu kita masukkan lagi passwordnya itu Unsia, itu akan muncul error, yaitu password tidak boleh mengandung username. Seperti itu. Baik, selanjutnya dalam program ini atau project ini yang kita buat, kita mencoba untuk melakukan mitigasi serangan cyber, yaitu SQL injection. Dalam SQL injection ini biasanya para penyerang atau hacker ini melakukan query dalam inputan yang tersedia dalam aplikasi. Maka dari sini kita melakukan sanitasi untuk mendeteksi dan menolak input dengan karakter seperti tick 2 atau strip. Lalu yang kedua, memastikan input bebas dari karakter seperti tanda kurung segitiga dan tanda kutip, itu kita sanitasi dan kita tolak untuk mencegah adanya cross-site scripting atau XSS. Ketiga, ada validasi dan sanitasi input untuk melindungi sistem dari ancaman berbasis input pengguna. Jadi ketika inputan itu dimasukkan ke dalam sistem, sudah terbebas dari prom-prom atau query yang bisa membahayakan sistem. Nah, setelah ini saya akan coba mendemonstrasikan aplikasinya, programnya. Baik, yang pertama di sini kita sudah membuat satu kelas dengan nama Cyber Security Sanitation yang terdiri dari 8 metode, di mana di sini ada main method, ada metode untuk create user. Dari mulai main ini kita panggil metode create user, create password, dan untuk login, sehingga muncullah beberapa metode selanjutnya, yaitu create user, create password, dan login. Nah, dalam create username dan create password ini kita melakukan sanitasi. Di sini kita sanitasi input, sehingga kita membuat juga metode sanitasi input, validasi username, lalu sanitasi regex, SQL, dan XSS. Selanjutnya yang terakhir adalah validasi untuk kriteria password yang sudah tadi dijelaskan oleh rekan saya, Mursani Sandra. Selanjutnya saya akan coba langsung running. Baik, yang pertama keluar atau output yang ditampilkan pada prompt itu adalah perintah untuk membuat username baru, di mana pada username baru ini kita validasi kalau username itu tidak boleh kosong. Maka kita akan coba langsung enter, maka akan keluar error username tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya kita akan coba membuat username dengan username yang default atau yang krusial yang sering dipakai oleh administrator seperti admin. Kita enter, akan muncul error username yang Anda masukkan tidak diperbolehkan.
Lalu ada sysadmin, juga tidak boleh. Administrator, admin, administrator ini karena bukan administrator jadi diperbolehkan. Selanjutnya akan apabila username itu lolos validasi, maka step selanjutnya akan muncul perintah untuk membuat password baru. Password baru itu pertama kriterianya adalah tidak boleh kurang dari 8 karakter atau minimal 8 karakter. Jadi kita coba masukkan tes, misal, nah ini password harus memiliki 8 karakter, maka kita coba password, ini ada 8 karakter, tidak lolos juga karena tidak mengandung atau tidak memiliki huruf kapital. Jadi kita coba password dengan P dengan huruf kapital, maka password ditolak juga karena tidak mengandung 1 angka. Kita coba password 123, password akan ditolak lagi karena tidak memiliki karakter spesial. Maka kita coba password 123 tanda seru. Password tidak boleh mengandung angka yang berurutan. Lalu kita coba masukkan admin Rato 1 seru. Password tidak boleh mengandung username. Sehingga kalau kita penuhi semua kriterianya dengan password 365 gitu ya, seru, maka ini harusnya lolos. Nah, apabila kita sudah berhasil membuat username dan password, maka langkah selanjutnya dalam program ini atau langkah terakhir adalah untuk login ulang. Karena kita belum menggunakan database, maka data username dan password yang kita tadi sudah create itu disimpan dalam memori sementara atau pada variabel. Kita coba administrator dan password 365. Salah. Administrator password 365. Nah, login apabila sudah benar, maka akan tampil login berhasil, selamat menggunakan aplikasi. Baik, tadi merupakan demonstrasi dari proses jalannya program yang dibuat. Maka kesimpulan yang didapatkan dari program tadi yaitu eh, validasi username dan password yang ketat dapat melindungi sistem dari ancaman. Sanitasi input efektif dalam mencegah serangan seperti SQL injection dan XSS. Dan program ini juga memberikan contoh sederhana, namun tetap efektif dalam membangun sistem autentikasi yang aman. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pentingnya validasi serta sanitasi dalam keamanan sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.